Shalom, selamat pagi Jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua menikmati kebaikan dan anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini, sebelum kita mulai beribadah secara online, saya rindu kita semua menyatukan hati kita teduhkan hati kita bersatu dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan buat semua kebaikan dan anugerah Tuhan. Terima kasih buat masih Tuhan berikan waktu, kesempatan kami beribadah secara online. Kami percaya juga Tuhan rangkaian ibadah kami dari pujian penyembahan hingga kebenaran firman-Mu memberkati dan melawat setiap kami. Berdoa secara khusus buat umat Tuhan yang mengikuti ibadah hari ini. Biarlah kasih setia Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kami. Agar sepanjang ibadah kami menikmati penyertaan, kuasa, dan kebenaran-kebenaran Tuhan yang mau disampaikan buat setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, ibadah kami hari ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Langit dan bumi menyembah Engkau pada siang hari ini Tuhan. Menaikkan setiap pujian yang terbaik hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Langit dan bumi menyembah Engkau Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari puji Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Biar setiap bernapas memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Kita sama-sama bertepuk tangan kepada Tuhan yuk. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan lebih lagi katakan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya.
Kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami di hadapan-Mu. Kami mau menaikkan setiap pujian kami bagi-Mu Tuhan. Sebab kami percaya hanya Kau yang paling terindah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau. Haleluya. Sebab Kau yang terindah bagi kami Yesus. Sebab Kau yang termanis. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau yang
Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan setiap hati kita. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu bagi setiap kami. Yes, Lord. Ujilah setiap kami Tuhan. Cobailah setiap kami Tuhan. Sampai Kau dapati setiap kami setia pada-Mu Yesus. Cobalah aku
Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan jadikan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh memuji dan menyembah Engkau. Saatnya kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, kami mau dengar firman-Mu. Berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba, untuk kami mampu mendengar dan melakukan firman-Mu, dan boleh jatuh pada tanah hati kami yang paling subur, sehingga Tuhan firman-Mu ini boleh tumbuh dan berakar kuat, serta berbuah lebat untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Bila Tuhan urapi hamba-Mu, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu melalui hamba-Mu. Setiap kebenih kebenaran ini Tuhan menjadi kekuatan buat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, apapun kondisi yang saudara alami, percayalah penyertaan Tuhan tidak pernah berubah bagi kita orang yang berharap kepadanya. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Mengokohkan Keluarga di Tengah Krisis. Mari kita akan lihat Kisah Para Rasul 18 ayat 1-4 dan ayat yang ke-11. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi yang bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Saudara sekalian, Aquila dan Priscilla adalah pasangan suami istri yang mengalami krisis dalam hidupnya. Mereka berdua tinggal di kota Roma dan mereka punya bisnis di sana. Tapi kemudian Kaisar Claudius yang tidak menyukai orang-orang Yahudi menyuruh semua orang Yahudi keluar dari kota Roma. Dan mereka terpaksa melarikan diri ke kota Korintus. Dan di sana mereka harus memulai usaha baru sebagai orang yang suka membuat kemah. Satu kali mampirlah Paulus dan mereka menerima Paulus untuk menginap di rumahnya. Dan ternyata Paulus punya keahlian yang sama dengan mereka. Karena Paulus juga seorang pembuat tenda. Sehingga akhirnya Paulus bekerja 1,5 tahun di sana. Sehingga keluarga ini diberkati oleh Tuhan baik secara jasmani maupun secara rohani. Saudara sekalian, pada masa kini pandemi COVID-19 belum usai menimpa bukan hanya Indonesia tetapi seluruh dunia. Dan krisis ekonomi juga tampaknya mulai berkepanjangan. Dan banyak orang menjadi takut bagaimana kita bisa berkemenangan dalam situasi semacam ini. Tapi berkaca dari firman Tuhan melalui kehidupan Aquila dan Priscilla, walaupun mereka adalah orang yang diusir dari kota Roma, tetapi ternyata mereka bisa tetap hidup di tempat yang baru, bahkan mereka diberkati bukan hanya secara jasmani tapi juga secara rohani. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa memiliki keluarga yang kokoh dan juga mengalami berkat di tengah krisis. Yang pertama, kita harus memiliki sikap hati yang benar. Sikap hati yang benar ini saya jabarkan dalam 3 bagian. Saya singkat sebagai USM. Yang pertama adalah kita harus ulet, itulah sikap hati yang kita miliki. Saudara, pasangan ini harus memulai usahanya lagi dari bawah, dari nol. Tapi mereka tidak putus asa, mereka pantang menyerah. Dan karena itulah akhirnya mereka menjadi seorang pengusaha yang berhasil. Saya teringat bahwa kesulitan itu seringkali menjadi jalan yang terbuka untuk keberhasilan bisa kita raih dalam kehidupan. Saya membaca kisah seorang bernama Toru Kumon. Dia adalah seorang guru matematika di Jepang. Tetapi sayang anaknya sendiri nggak bisa matematika. Nilainya jelek terus.
Karena itulah pada tahun 1954, Toru Kumon ini membuat sebuah metode supaya anaknya itu bisa belajar dengan cepat dan bisa paham tentang matematika. Dan ternyata modul yang dia buat yang disebut sebagai modul Kumon itu bagus sekali. Sehingga bukan hanya anaknya tapi banyak orang belajar dengan menggunakan metode Kumon ini. Kini sudah lebih dari 26.000 tempat belajar Kumon di 44 negara yang menggunakan metode tersebut. Sehingga Kumon dan keluarganya menjadi sangat kaya raya. Kenapa mereka kaya? Dimulai dari kesulitan. Kesulitan mendidik anak belajar matematika. Akhirnya muncul sebuah inovasi. Saudara, kesulitan kalau kita tekuni akan berubah menjadi keberhasilan. Yang kedua, sikap hati untuk berkemenangan dan memiliki keluarga yang kokoh adalah sehati atau kompak. Di dalam Alkitab ada 7 kali disebutkan tentang Aquila dan Priscilla. Selalu berpasangan, tidak pernah disebutkan sendirian. Ini menunjukkan mereka adalah pasangan yang kompak, yang harmonis, yang seia sekata. Dan saya percaya krisis boleh datang kalau kita ulet dan kalau kita sehati, berkat Tuhan akan dicurahkan. Alkitab berkata, sungguh alangkah baik dan indahnya bila saudara duduk bersama dengan rukun, karena kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat dan kehidupan sampai selama-lamanya. Nah, bagaimana supaya keluarga kita bisa lebih kompak? Ada beberapa tips praktis. Kita harus belajar menjalin komunikasi yang baik, yang membangun, jangan suka mengkritik, menyalahkan, menyudutkan, apalagi dengan kata-kata kasar. Sekali diet sosial media, tetapi mulai ngobrol satu dengan yang lain, hati ke hati, itu akan mengeratkan hubungan keluarga. Lakukan juga kegiatan bersama. Salah satunya yang paling simpel adalah makan bersama. Nah, waktu makan bukan hanya menikmati makanannya saja, tapi terutama bisa ngobrol satu dengan yang lain. Kemudian kita juga harus belajar merayakan hal-hal penting di dalam kehidupan. Misalnya catat hari ulang tahun masing-masing atau hari pernikahan, lalu kemudian rayakan sebagai sebuah keluarga. Tidak harus di restoran mewah, karena kebersamaan itu sudah merupakan sebuah kemewahan. Saya percaya kalau kita bisa melakukan ini, keluarga kita akan menjadi keluarga yang sehati. Berikutnya, sikap hati yang kita perlu miliki adalah murah hati. Seperti Aquila dan Priscilla, walaupun mereka mengalami kesulitan, baru tiba di tempat yang baru bagi mereka, kota Korintus, baru memulai usaha di sana. Mereka menerima Paulus, pelancong yang datang pada waktu itu. Dan bahkan bukan cuma menampung untuk menginap, memberikan pekerjaan sehingga Paulus bisa bekerja di sana lebih kurang 1,5 tahun. Dan yang luar biasanya Paulus juga adalah seorang pelayan Tuhan, tapi nggak cuma bisa nyanyi, doa, nyembah Tuhan. Dia juga punya skill, dia punya keahlian. Sehingga ketika dia mengembangkan keahliannya, keluarga ini pun diberkati oleh Tuhan. Biar kehadiran kita dimanapun juga menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Tapi kembali pada sifat murah hati daripada pasangan ini. Kita harus belajar bahwa kalau kita menabur kebaikan, maka kita juga akan mengalami berkat daripada Tuhan. Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Kalau kita menabur hal-hal yang baik, Tuhan akan membukakan tingkap langit, mencurahkan berkatnya. Apa yang kita tabur, kebajikan, itu yang kemudian kita akan tuai. Mari kita akan lihat video klip berikut ini. Bag is open.
There are many opportunities of spreading kindness and peace through everyday selfless acts. Pay it forward. Saudara sekalian, kita harus memiliki sikap hati yang benar kalau kita ingin memiliki keluarga yang kokoh dan diberkati, yaitu ulet, sehati, dan juga murah hati. Nah, selanjutnya bagaimana kita bisa memiliki keluarga kokoh, bahkan mengalami Tuhan di masa krisis? Kebenaran kedua adalah kita harus menerima firman dan melayani bersama. Paulus dikatakan adalah orang yang setiap hari Sabat pergi ke sinagoge dan kemudian dia menyampaikan firman di sana, meyakinkan orang-orang akan Kristus, dan banyak orang percaya. Tapi saya percaya yang pertama dia lakukan bukan hanya seminggu sekali di sinagoge, tetapi dia melakukannya setiap hari setelah selesai pekerjaan bersama dengan Aquila dan Priscilla. Sehingga Paulus ini mementori pasangan suami istri ini. Akhirnya mereka percaya kepada Yesus. Saya yakin sampai hari ini pun orang yang mendengarkan firman tentang Yesus Kristus, hidupnya akan diubah menjadi baru. Saya mendengar banyak kesaksian tentang orang-orang jahat, mantan perampok, pembunuh bahkan. Tetapi ketika mereka dengar khotbah, hatinya dijamah oleh Tuhan. Ada yang waktu baca Alkitab, dia bertobat, dilawat oleh Tuhan. Sampai hari ini pun firman itu sanggup mengubahkan hidup menjadi baru. Pasangan ini akhirnya diselamatkan karena percaya Yesus. Dan inilah berkat yang terbesar, lebih daripada kekayaan, lebih daripada kemakmuran. Saudara, karena kalaupun kita sukses di dalam karir kita, paling itu bisa dinikmati 70 sampai 80 tahun, lalu kita mati. Tetapi orang yang sungguh-sungguh kenal Tuhan, mereka akan memiliki hidup kekal selama-lamanya. Karena itu carilah bukan hanya perkara-perkara duniawi, tapi juga perkara-perkara rohani. Carilah Tuhan selagi dia bisa ditemui. Dan menarik sekali karena mereka mengenal Tuhan itu bersama-sama. Ya, ada kita lihat kadang istri yang rohani, suami yang rohana. Ada suami pelayanan tapi istri merongrong aja dengan karakternya seperti singa lapar begitu. Saudara, tetapi betapa indahnya kalau seluruh keluarga bisa bersama-sama mengenal Tuhan. Seperti kepala penjara di Filipi yang pernah diinjili oleh Paulus dan bertobat dan dibaptis hari itu juga bersama dengan seluruh keluarganya. Pertobatan seluruh keluarga terjadi. Cornelius juga pernah dibaptis oleh Petrus bersama dengan seluruh keluarganya. Yosua pernah berkata, "Aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Allah." Apakah setiap anggota keluargamu sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah orang tuamu, apakah anakmu, apakah saudaramu sudah sungguh-sungguh percaya supaya kalau mereka mati, kita dijamin masuk ke dalam kerajaan sorga, agar ada reuni akbar bersama dengan keluarga kita di dalam kerajaan Allah yang kekal. Kalau ada yang belum percaya, doakan dan injili supaya mereka sungguh-sungguh diselamatkan oleh Tuhan. Saudara sekalian, ayat tadi berkata Priscilla dan Aquila menyertai dia. Jadi setelah 1,5 tahun Paulus ada di kota Korintus, dia kemudian pindah tempat. Dan yang luar biasanya, percakapan dengan Paulus telah menawan hati daripada pasangan ini. Dan tentu bukan karena hebatnya Paulus, tapi karena firman Kristus yang berkuasa itu. Sehingga mereka mengikuti jejak Paulus untuk memberitakan Injil, walaupun mereka tetap menjadi seorang pengusaha yang harus berbisnis. Saudara, mereka kemudian melayani bersama dengan Paulus ke Efesus. Mereka meninggalkan pekerjaan di Korintus. Saya melihat keluarga ini mirip dengan Petrus yang ketika ketemu Yesus meninggalkan perahunya dan jalannya, lalu dia menjadi penjala manusia. Saudara, kita harus sadar, karir akan berakhir di lubang kubur. Tetapi pelayanan dengan motivasi yang tulus kepada Kristus akan memberikan kepada kita pahala yang kekal sampai selama-lamanya.
Saudara, rindukan seluruh keluarga kita bukan hanya percaya kepada Yesus, tapi melayani bersama-sama. Saudara sekalian, saya seringkali terharu melihat ada jemaat yang setia sekali melayani. Dari opaknya, ke anaknya, ke cucunya. Ini keluarga yang sama-sama melayani. Ada yang bilang, bosen masa 3 generasi pelayanan terus. Saudara pilih mana? Semuanya melayani, atau anak atau cucu kena narkoba, pergaulan bebas, hidup ancur-ancuran. Mana yang kita pilih? Bukankah hidup di dalam Kristus dan melayani Kristus adalah hal yang indah yang kita harus miliki di dalam kehidupan ini? Nah, menarik sekali kalau kita baca di dalam Alkitab, nama Aquila dan Priscilla yang disebutkan pertama kali, kemudian berubah menjadi Priscilla dan Aquila. Artinya nama istrinya disebutkan duluan. Hal ini bukan sesuatu yang lazim pada zaman dulu, juga di antara orang Yahudi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kemungkinan karena Priscilla adalah orang yang lebih menonjol di dalam pelayanan. Mungkin dia punya karunia yang Tuhan berikan sehingga dia bisa menjelaskan kepada orang lain dengan pengajarannya dan orang-orang bisa memahami isi firman Tuhan. Nah, walaupun demikian, suaminya tidak merasa tersaingi. Suaminya menyadari bahwa setiap orang itu punya karunia yang berbeda-beda, yang harus saling mensupport satu dengan yang lain. Istrinya juga tidak menjadi sombong, mentang-mentang lebih dikenal di dalam jemaat, lalu jadi arogan, gak mau menyiapkan makanan di rumah misalnya, tidak mau menolong suaminya. Dia tetap sadar bahwa suami adalah kepala, istri adalah penolong, istrinya hormat. Dan saya mau katakan, kalau pasangan suami istri menyadari peranan dan tugasnya masing-masing untuk saling mendukung, keluarga akan menjadi kokoh. Keluarga itu ribut kalau kita tidak menghargai peranan dan tugas dari pasangan kita. Mari kita lihat klip berikut ini. Babe, can you help me with the laundry? Isn't that your job? I just need a hand. I work in an office, so when I come home, I get to relax. Okay, but my time is valuable too. Oh, really? How much do you make? How much do you make? Sweetheart, I make $25 an hour. Your only job is to take care of this house. I do not ask you to do my job, so do not ask me to do yours either. You are saying that my time isn't worth as much as yours. Honey, when you start to make some money, then we'll talk. I don't have time for this. Here you go. I needed this. No worries. Is everything okay? My wife's been giving me a hard time about not helping her do her job around the house. I make $25 an hour. What does she make? 0? Actually, she may earn more than you do. What do you mean? You earn $200 per day in the office, right? Listen to this. I'm guessing your wife cooks for you. If so, a chef makes an average of $22 an hour. And if she cooks 3 meals a day, that's $66 a day. And I'm guessing your woman cleans the house. If so, a maid on average earns $18 an hour. And if she cleaned the house 2 hours per day, that's $36. And not to mention the various tasks. Getting groceries, $10. Dry cleaning, $20. Washing and folding the clothes, $20. Childcare services, $40. Tutoring services, $20. So on and so forth. So when you add all those numbers together, I'm sorry, buddy, but she actually earns more than you. You know, I've never had it broken down for me like that before. And it makes sense. As always, thanks for having me over. Not a problem.
You're doing the laundry? It's late. Don't you have work tomorrow? Baby, I'm sorry that I was disrespectful earlier today. Your work at home is just as valuable as my work at the office. And your time is worth just as much, if not more. Can you forgive me? Of course. Saudara sekalian, kalau suami tidak menghargai istrinya, ribut, meremehkan. Tapi kalau suami sadar bahwa istrinya juga memiliki peranan yang sangat penting, mereka akan saling mengasihi dan keluarga akan kokoh. Karena itu, suami harus mengasihi istri, istri juga harus menghormati suaminya, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang kuat. Nah, yang berikutnya, bagaimana supaya kita memiliki keluarga yang kokoh, bahkan bisa jadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, kita harus membagikan kebenaran dari rumah. Dalam Kisah Rasul 18 ayat 24 sampai 26, firman Tuhan berkata demikian. Ayat 24, sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos, yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dengan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ayat 25, ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan, dengan bersemangat ia berbicara, dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ayat 26, ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Saudara sekalian, Priscilla dan Aquila adalah pasangan yang gemar belajar firman sehingga mereka paham akan firman. Sayang banyak orang Kristen sekarang nggak ngerti apa-apa soal firman. Ya, ditanya tentang ayat-ayat Alkitab nggak tahu dia. Sebutkan 12 nama anak Yakub. Siapa ya? Januari, Februari, Maret. Waduh, saudara. Tetapi beda dengan pasangan ini. Mereka ngerti betul akan firman Tuhan. Tetapi pengetahuan yang mereka miliki tidak membuat mereka sombong. Mereka mau mengarahkan orang dengan kasih. Dan itu nampak ketika ada seorang orator namanya Apolos yang mengajarkan kebenaran secara luar biasa. Dan memang pengajarannya bagus. Cuma ada yang kurang. Dia hanya tahu tentang baptisan Yohanes. Dia belum tahu orang harus dibaptis di dalam nama Yesus. Dan apa yang dilakukan oleh Aquila dan Priscilla? Menyerang dia di muka umum? Memasukkannya di sosial media? Ini salah, ini pengajarannya ngawur dan sebagainya. Sama sekali tidak. Alkitab berkata, pengetahuan itu membuat kita sombong, tetapi kasih membangun. 1 Korintus 8 ayat 1. Kebenaran harus dinyatakan di dalam kasih. Mereka mengundang Apolos datang ke rumahnya. Saya rasa mengundang sambil makan ya. Lalu kemudian berkenalan lebih jauh, lalu sharing. Dan akhirnya karena berbicara dari hati ke hati secara pribadi, tidak mempermalukan orang ini di depan umum. Apolos menerima dengan baik. Oh, aku dapat pencerahan baru, terima kasih, terima kasih. Dan akibatnya apa? Apolos menjadi orang yang sangat berguna untuk membela kekristenan. Saudara sekalian, dia menjadi apologet ulung karena pementoran yang dilakukan oleh Priscilla dan Aquila. Dalam Kisah Rasul 18 ayat 27 dan 28, Alkitab berkata demikian. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, hidup Apolos jadi berkat karena pemaparan firman, pementoran yang dilakukan oleh pasangan ini. Dan di mana pasangan ini melakukan pementoran itu? Di rumah mereka.
Karena itu rumah seharusnya tidak hanya boleh menjadi tempat tidur, bukan menjadi tempat makan saja atau menjadi tempat bekerja, tapi rumah juga seharusnya menjadi tempat di mana kita berbagi firman dan mengalami pertumbuhan rohani. Saudara, rupanya ketika mereka pindah dari Korintus ke Efesus mengikuti Paulus, mereka bisa diberkati oleh Tuhan dengan membeli sebuah rumah yang agaknya lebih besar dari sebelumnya, sehingga mereka bisa membuka rumah mereka untuk tempat persekutuan daripada jemaat-jemaat. Karena di dalam 1 Korintus 16 ayat 19 dikatakan demikian. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil. Aquila, Priscilla dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Paulus menulis surat kepada jemaat Korintus ketika dia ada di Efesus. Dan dia juga menyampaikan salam dari Aquila dan Priscilla di Efesus kepada jemaat di Korintus, tempat dulu mereka pernah tinggal. Saudara, apakah di rumah kita ada suasana hadirat Allah, ada suasana pujian penyembahan, ada firman yang dibagikan? Betapa pentingnya kita menjadikan rumah kita sebagai tempat di mana mesbah keluarga itu dibangun. Saudara, ada panduan yang biasanya dikeluarkan oleh gereja. Bagaimana kita bisa melakukan mesbah keluarga? Awali dengan nyanyian pujian. Baca satu perikop Alkitab. Sharingkan berkat rohani apa yang diperoleh. Entah dari suami, istri, atau anak-anak. Kemudian akhiri dengan doa syafaat. Kalau kita melakukan hal itu terus, maka atmosfer kehadiran Allah akan sangat nyata. Dan kalau Allah hadir, berkat Tuhan, rohani dan jasmani akan terjadi. Seperti Obed Edom ketika dititipi tabut perjanjian yang menggambarkan hadirat Tuhan. Dia diberkati luar biasa oleh Tuhan. Saya yakin yang penting sekarang bukan tabutnya kotak kayu, tetapi hadirat Tuhan yang nyata melalui mesbah keluarga. Saudara, bangun atmosfer kehadiran Tuhan di rumah kita. Setiap pagi kalau saudara bangun, kita bisa mulai dengan pujian. Saudara bisa cari lagu di YouTube atau Spotify, lalu ikuti lagu-lagu pujian penyembahan itu. Kemudian saudara juga bisa mendengar berbagai khotbah dari YouTube. Dan itu sesuatu yang sangat membangun kita. Karena dengan mudah kita bisa mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh banyak hamba Tuhan yang akan memberkati kita. Sehingga di rumah iman kita bisa bertumbuh. Dan terutama kita harus mempraktekkan firman itu. Sehingga kasih mengalir dan dialami seluruh anggota keluarga. Maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang kokoh. Bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Ini doa saya supaya di tengah krisis ini keluarga kita tetap tangguh. Bahkan kita mengalami berkat Tuhan dan jadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Saudara sekalian, kita sekarang akan nyanyikan sebuah lagu rohani. Tapi kalau ada di antara saudara yang merasa keluargamu berantakan, undanglah Yesus masuk sebagai juru selamat dalam hatimu. Dan kalau engkau sungguh-sungguh bertobat dari segala dosa, Tuhan sanggup memulihkan keluarga kita. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi,
namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Haleluya, haleluya. Kuenya namanya apa? Taro-taro. Meskipun bentuknya sederhana, tetapi enak loh, pastinya enak. Nih, jadi aja suka. Di rumah aja, selalu jaga kesehatan dan pastinya selalu berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah yang telah kita ikuti bersama. Kami berharap Bapak Ibu, Saudara-saudari diberkati dengan pujian penyembahan
dan firman Tuhan yang telah dibagikan. Sebelum kita mengakhiri ibadah online ini serta menerima berkat Tuhan, mari kita tundukkan kepala untuk kita berdoa bersama-sama. Terima kasih buat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami terus berdoa biarlah firman Tuhan yang disampaikan menjadi kekuatan, pengharapan bagi kehidupan kami. Secara khusus kami berdoa buat tim gembala kami, Pak Julius Abraham, Pak Rubin Adi, Pak Swito, Pak Suryanta, beserta keluarga mereka masing-masing. Biar Tuhan senantiasa memelihara hidup mereka, menyertai mereka, agar dimanapun mereka boleh berada, mereka tetap menjadi panutan, teladan, dan soko guru bagi banyak orang. Memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di Kedoya, Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa mencukupkan apa yang mereka butuhkan, agar mereka senantiasa dapat menikmati hari-hari hidup mereka dengan penuh ucapan syukur. Bahkan Tuhan juga beri kekuatan agar mereka dapat membangun harmonisasi pelayanan dalam keluarga, agar mereka juga boleh menjadi berkat bagi lingkungan mereka masing-masing. Memberkati bangsa dan negara kami, berdoa buat pemerintahan Pak Jokowi, para menteri, serta jajarannya. Biar Tuhan terus beri kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan khususnya memasuki era new normal ini dengan protokol kesehatan yang dapat diterapkan dengan bijak, dengan penuh komitmen, kesadaran yang tinggi agar penyebaran COVID-19 ini dapat diatasi. Ini doa dan pengharapan kami Tuhan. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita menerima berkat Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan persekutuan daripada Roh Kudus, biar itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga memungkinkan kita boleh menjalin terus kasih persahabatan di antara kita, menjadi sesuatu kasih yang diberkati oleh Tuhan, dan kita boleh menjadi berkat satu dengan yang lainnya. Biar berkat ini turun atas kita semua, mulai dari saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Salam sehati. Besar